Fei Long memimpin Lu Chen Yukong terbang selama 10 hari 10 malam, dan dia sudah lama meninggalkan dunia sekuler. Fat Dragon bermalas-malasan, mendarat, menemukan puncak gunung yang tidak diketahui, dan beristirahat. Perasaan pertama Lu Chen ketika dia keluar dari dunia adalah adanya banyak aura, sekitar 5.000 kali lebih kuat dari dunia sekuler. Auranya banyak sekali, keren banget. Ini adalah sumber daya gratis. Lu Chen berdiri di puncak gunung, sedikit bersemangat, dan mengangkat tangannya dan berteriak, "Malam ini, tempat ini akan membakar semua kehidupan, dan semua energi spiritual akan diserap oleh saya. Jangan melolong, ini hanya ujung dunia, tidak banyak auranya, tapi juga megah dan tak terbatas, kamu tidak bisa menyelesaikannya." Naga gemuk sedang berbaring di rumput, menyilangkan tangan, memegang akar rumput di mulutnya, dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku sibuk dalam perjalanan sebelumnya dan tidak punya waktu untuk bicara. Aku akan ngobrol dengan kamu saat aku senggang. Tahukah kamu bahwa gadis Ming Yue sangat menyukaimu? Kamu, mungkin tidak, Ming Yue terobsesi dengan kultivasi, dan dikatakan bahwa dia tidak membicarakan urusan pribadi antara pria dan wanita." Lu Chen berkata dengan tidak yakin. "Dia memberikan hatinya padamu, dan dia masih berkata dia menang tidak membicarakan hubungan antara pria dan wanita. Dia berbohong kepada hantu." Fei Long berkata tidak setuju. "Hati apa?" Lu Chen sedikit terkejut. Anak kucing itu sebenarnya adalah binatang dewa bernama Yukilin, dan itu adalah binatang kelahiran gadis itu. Bagi sang Beastmaster, Natal Beast sangat penting, itu setara dengan hati sang Beastmaster. Fei Long menjelaskan, lalu berkata, "Gadis itu bahkan memberikan hatinya padamu, menurutmu dia menyukaimu." Xiao Yu, Jade Qilin, binatang kelahiran. Lu Chen memiliki ingatan yang tidak lengkap tentang pengendalian binatang. Dia tahu sedikit tentang itu, tapi dia tidak tahu sedikit. Ketika dia tahu bahwa anak kucing itu adalah binatang kelahiran Ming Yue, dia merasa cemas, mengapa dia memberiku hal yang begitu penting. Lalu bagaimana dia bisa melakukannya sendiri? Lakukan, tidak, kamu kirim aku kembali, dan aku akan mengembalikan Xiao Yu padanya. Itu tidak bisa dilakukan. Jika kamu bolak-balik, kamu harus membuang waktu 20 hari. Butuh waktu 50 hari untuk mencapai cabang Suantian. Jika kamu terlambat, jika kamu ditemukan oleh leluhur, kenapa tidak kamu tidak memotongku? Jangan pergi, dengan tegas tidak pergi, aku tidak akan pergi jika kamu memotongnya. Fei Long menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, "Dia memberimu hatinya, tetapi kamu ingin mengembalikannya. Anda telah benar-benar menyakiti hatinya sampai mati. Jika gadis itu tidak melihatnya dan melakukan sesuatu yang bodoh, aku tidak akan pernah merasa nyaman dalam hidupku. Jika saya mengambil binatang kelahirannya, jika itu mempengaruhi budidayanya, saya tidak akan merasa nyaman." Kata Lu Shen, tidak terlalu serius. Dia baru saja kehilangan seekor binatang buas yang kuat. Dia masih bisa membudidayakan, dan dia bisa menemukan binatang buas lain untuk menggantikannya. Fat Dragon menjilat bibirnya yang gemuk, dan berkata, "Selama binatang kelahiran itu tidak mati, itu tidak akan terlalu mempengaruhinya. Perlakukan unicorn giok itu dengan baik. Jika kamu secara tidak sengaja membesarkannya sampai mati, itu akan merepotkan." Petik 2. Xiao Yu adalah makhluk kelahiran Ming Yue. Aku akan melindunginya dengan hidupku dan tidak akan pernah membiarkannya mengalami kecelakaan. Lu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya akan menemukan cara untuk membesarkannya. Bahkan jika binatang kelahiran itu tumbuh di tangan saya, itu akan bermanfaat bagi pemilik aslinya. Itu bukan yang besar, ini bukan binatang kelahiran biasa, ini adalah binatang kelahiran. Ia lahir bersama gadis itu. Begitu kamu meninggalkan gadis itu, tanpa makanan bagi jiwa gadis itu, dia tidak akan tumbuh lagi. Kamu hanya bisa menjadi binatang buas, hewan peliharaan." Kata Fei Long, "Kamu bukan master binatang, bagaimana kamu tahu begitu banyak?" Lu Chen bertanya, "Keluargaku memiliki master binatang yang sangat kuat. Saya telah bermain dengan binatang kelahirannya sejak saya masih kecil. Aku pasti tahu banyak tentang hal-hal ini." Fei Long berkata sambil tersenyum, "Jade Qilin, apa yang kamu makan?" Lu Chen bertanya lagi, "Benda ini luar biasa, dari daging dan darah binatang buas hingga harta karun para jenius, dan harta karun, semakin besar energinya, semakin ia suka makan." Kata Fei Long, "Ia memakan berbagai hal dan mudah dipelihara. Bunuh saja beberapa binatang buas dan beri makan."
Lu Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia mendengar Ming Yue berkata bahwa Xiao Yu ingin makan makanan khusus, dan dia khawatir tentang apa yang harus diberi makan. Ternyata Xiao Yu bisa makan semuanya, jadi jauh lebih mudah. Mudah untuk membesarkannya. Fat Dragon menyeka keringat dingin di dahinya, dan bergumam dengan suara rendah, setelah kamu melihat nafsu makan binatang itu, kamu dapat memutuskan apakah akan membesarkannya atau tidak. Naga gemuk selesai bergumam dan tertidur. Sangat mudah bagi orang gemuk untuk tidur. Lu Chen tidak peduli dengan kata-kata terakhir Fei Long, pikirannya tidak lagi mengobrol, tetapi pada unicorn giok yang lucu itu. Jika dia tidak terbang di langit selama 10 hari 10 malam, dia akan mengajak Xiao Yu keluar untuk bermain dan berhubungan dengan Xiao Yu. Namun, dia jelas-jelas menggendong Xiao Yu, tetapi dia tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras dia lihat. Tidak mungkin, jatuh di tengah jalan, kan? Jika hilang, mustahil menemukannya setelah terbang sejauh ini. Memikirkan pertanyaan ini, dia ketakutan. Tidak ada yang bisa menjatuhkan Xiao Yu. Itulah inti dari Putri Ming Yue. Lu Chen panik, dan ketika dia tidak tahu itu ide yang bagus, Chaos Orb tiba-tiba bergerak. Lu Chen buru-buru melihat ke dalam Chaos Orb, dan langsung sangat gembira. Anak baik, seekor kucing berbulu putih berbulu halus sedang melompat-lompat dengan penuh semangat, menendang inti pembuluh darah seperti bola, dan menggigit inti pembuluh darah dengan mulutnya yang ompong, seolah ingin memperlakukan inti pembuluh darah tersebut sebagai makanan ringan yang dimakan. Xiao Yu, kapan kamu masuk ke Chaos Orb? Mungkinkah Xiao Yu menyukai Chaos Orb? Pikiran Lu Chen menjadi aktif. Di dalam manik-manik yang kacau, terdapat energi kekacauan bawaan, dan bahkan inti dari saluran energi spiritual kecil telah terbuka, jadi apakah cocok untuk ditinggali oleh binatang kelahiran? Pada saat ini, inti denyut nadi mengiriminya pesan melalui kekuatan jiwanya. Inti denyut nadi berarti anak kucing itu selalu ingin memakannya dan memohon kepada Lu Chen untuk menyelamatkannya. Lu Chen mengambil kesempatan itu untuk bertanya kepada Mainu, kapan Xiao Yu memasuki Chaos Orb. Inti Vena pulih, anak kucing itu telah memasuki Chaos Orb selama beberapa hari, ia tertarik oleh Chaos Ki bawaan di Chaos Orb. Lu Chen mengetahuinya di dalam hatinya, meraih ke dalam manik itu, dan menarik Xiao Yu keluar dari manik yang kacau itu. Mata Xiao Yu terbuka lebar, dan dia menatap Lu Chen dengan mata besar, dengan tampilan naif, sangat manis. Xiao Yu, inti pembuluh darah itu cerdas dan tidak bisa dimakan. Jangan menggigitnya lagi. Lu Chen berkata padanya. Xiao Yu tidak tahu apakah dia mengerti, tapi matanya yang besar berkedip, seolah dia telah dianiaya oleh langit. Bersabarlah, aku akan memburu binatang buas untukmu nanti, jadi kamu tidak perlu kelaparan. Lu Chen berkata, sambil tersenyum. Ada sesuatu untuk dimakan? Xiao Yu sepertinya mengerti, menyeringai, dan tersenyum pada Lu Shenhan. Lu Chen bermain dengan Xiao Yu sebentar, lalu memasukkannya kembali ke dalam Chaos Bed. Benar saja, Xiao Yu patuh, dan bukannya mendapatkan inti denyut nadi, dia menuangkan pil energi spiritual 3 pola ke dalamnya. Ia membalik tumpukan pil energi spiritual 3 butir di mana-mana, dan membuka mulutnya yang ompong untuk menelan pil energi spiritual 3 butir, satu persatu, seolah-olah tidak dapat memuaskan nafsu makannya. Mengapa? Melihat bahwa Xiao Yu tidak berniat untuk berhenti, Lu Chen tidak punya pilihan selain mengeluarkannya lagi, dan memperingatkannya, pil ki spiritual itu adalah pil daruratku, jangan diminum lagi, diam di sana, dan tunggu sampai aku untuk mengalahkan binatang buas untukmu. Makanlah yang cukup, biarkan Xiao Yu kembali lagi. Xiao Yu benar-benar tidak meminum pilnya lagi, tetapi meringkuk dan tidur nyenyak. Lu Chen menepuk Fei Long untuk membangunkan dan meminta Fei Long membawanya melawan binatang buas. Menabrak binatang buas. Binatang apa? Aku baru saja tertidur, dan aku bahkan belum bermimpi. Bisakah kamu membiarkan aku tidur lebih lama? Persyaratan saya sangat rendah. Saya hanya perlu tidur selama 5 jam. 4 jam baik-baik saja. 3 jam baik-baik saja. Beri aku setidaknya 2 jam. Bahkan 1 jam pun tidak masalah. Ya Tuhan, apakah kamu menyiksa orang seperti ini? Fat Long menatap matanya yang mengantuk, dengan wajah tidak puas, mengomel, dan tiba-tiba ditangkap oleh Lu Chen untuk memukuli binatang buas itu. Ada banyak gunung di dunia, dan ada banyak binatang buas, dan peringkatnya tidak rendah. Titik awalnya adalah peringkat keempat, dan bahkan binatang buas peringkat kelima jumlahnya sama banyaknya dengan bulu lembu. Binatang buas tingkat keempat setara dengan alam Yuandan.
Binatang buas tingkat 5, hehe. Bagaimanapun, ketika Fei Long melihat binatang buas tingkat 5, tidak peduli apakah itu di awal atau pertengahan semester, dia berbalik dan pergi. Bahkan jika itu adalah binatang buas di puncak tingkat keempat, naga gemuk masih tidak berani memprovokasinya, dan pengecut serta lemah. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Fei Long mengalahkan 10 binatang buas, besar dan kecil, yang semuanya berada di bawah puncak urutan keempat. Lu Chen memotong beberapa potong daging binatang dengan pisau, lalu meraih Xiao Yu dan memberinya makan dengan tangan. Ketika Xiao Yu melihat daging hewan liar, matanya berbinar, dia menggigit sepotong daging, dia tidak punya gigi untuk dikunyah, dia hanya melahapnya. Setelah beberapa suap, daging binatang yang dipotong itu hilang, dan Lu Chen harus memotong dagingnya lagi. Binatang Natal sangat bisa dimakan, dan binatang Natal adalah pemakan besar. Beri makan perlahan, dan saya akan tidur sebentar. Fat Dragon menguap, terjatuh di rumput, dan langsung tertidur. Sebelumnya, daging yang dipotong Lu Chen hanya seukuran jari, tidak cukup untuk menyumbat giginya. Kali ini, Lu Chen memotong dagingnya sedikit lebih besar, seukuran 2 jari, panjang 1 kaki, memikirkan berapa banyak potongan yang ditelan Xiao Yu, dia harusnya kenyang. Dia memotong di sini, dan Xiao Yu menunggu di sampingnya. Begitu dia memotongnya, Xiao Yu tiba-tiba menelannya. Kemudian, Xiao Yu makan sambil memotong, tidak peduli seberapa banyak ia memotong, Xiao Yu akan menelannya sebanyak itu. Jika Xiao Yu punya gigi, dia mungkin tidak perlu memotong daging apapun, dia bisa langsung menggigit seluruh binatang itu dan memakannya sendiri. 1 jam kemudian, seekor domba barbar raksasa dengan tinggi 10 kaki dan panjang beberapa kaki diiris menjadi kerangka. Xiao Yu memakan semua daging gajah, bahkan darah gajah. Seperti yang dikatakan, Fei Long, binatang ilahi adalah pemakan besar, dan sekarang Lu Chen akhirnya melihatnya. Xiao Yu memakan seekor kambing gunung raksasa di tengah tahap keempat, memperoleh energi besar dari daging dan darah gajah, kenyang dengan kepuasan, berlari kembali ke Chaos Orb, meringkuk, dan tertidur lelap. Lu Chen mengemas 9 binatang buas yang tersisa dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa sebagai cadangan makanan Xiao Yu. Makan kambing raksasa sekali makan, makanan sebanyak ini. Hehe, 9 binatang buas tidak bisa bertahan berhari-hari di depan Xiao Yu. Di masa depan, jika saya punya waktu, saya akan berburu lebih banyak binatang buas, jika tidak, Xiao Yu akan kelaparan. Melihat naga gemuk yang mendengkur seperti guntur, Lu Chen tidak merasakan kantuk. Aura di sini 5.000 kali lebih kuat, dan tidak menghasilkan asap apapun. Tidak mungkin, saya takut kemiskinan, dan tidak bisa menahannya ketika melihat aura yang tidak membutuhkan uang. Lu Chen segera duduk bermeditasi, mengoperasikan seni 9 naga kembali ke 1, membangkitkan urat Yanlong dan urat naga beracun, pertama-tama mengontrol kecepatan menyerap energi spiritual, perlahan menyerap, mencobanya, dan melihat apakah kedua urat naga itu bisa beradaptasi. Setelah 1/4 jam, penyerapan energi spiritual berubah dari lambat menjadi cepat, dari lebih sedikit menjadi lebih banyak, dan kedua urat naga lebih dari cukup untuk menanganinya, sepenuhnya menyerap 5.000 kali energi spiritual. Lu Chen memiliki inti hatinya, jadi dia bertindak tidak bermoral, dengan seluruh daya tembaknya, dan dengan kasar menarik energi spiritual dunia. 3 jam berlalu, dan Lu Chen dengan paksa menyedot aura 5.000 kali lipat di sini. Meskipun ketipisannya kurang dari 1/10, itu sulit dipercaya. 5.000 kali auranya, sekalipun 100 juta orang berkultivasi di sini pada saat yang sama, mereka mungkin tidak dapat menyerap energi spiritual di sini hingga menjadi tipis. Dan Lu Chen sendiri yang menarik aura agung ke dalam bentuk seperti burung ini, dan jika ada yang melihatnya, dia akan ketakutan setengah mati. Mungkin, dia mengira Lu Chen adalah monster. Suatu hari berlalu, Fei Long masih tidur, Xiao Yu juga tertidur, hanya Lu Chen yang masih berlatih dan menarik energi spiritual. Namun, separuh aura di sini telah menipis, dan separuh lainnya secara alami diambil oleh Lu Chen dan diubah menjadi energi sejati Lu Chen. Pada hari ketiga, energi spiritual di sini pada dasarnya habis, dan terjadi ledakan keras di tubuh Lu Chen. Klik, terobosan, alam transformasi roh tingkat ke-9. Kekuatan dasarnya telah meningkat 400.000 kati. Kekuatan tempurnya meningkat lagi. Benar saja, jika ada aura, di situ ada alam. Kowloon Return to Wanjue adalah pemakan yang sangat besar. Lu Chen bangkit dan melihat sekeliling. Auranya telah hilang,
dan penglihatannya sangat jelas, yang membuat orang merasa segar kembali. Melihat ke kejauhan, area di sana tampak buram, dan energi spiritual yang kaya perlahan terisi kembali di sini. Nah, dalam 3-5 hari, aura di sini tidak akan pulih sepenuhnya. Sudah berapa lama aku tertidur? Saat ini, Fei Long bangun, menggaruk kepalanya dan bertanya. 2 hari 2 malam, kamu benar-benar bisa tidur nyenyak, apakah kamu tidak takut mempengaruhi kultivasimu? Lu Chen berkata sambil tersenyum. Saudaraku, aku sudah dalam perjalanan selama 10 hari 10 malam, jadi aku tidak bisa tidur nyenyak. Aku tidak punya kekuatan untuk terbang lagi. Naga gemuk menggelengkan kepalanya, dan berkata, mengenai kultivasi, bakat saya tidak terlalu bagus. Saya tidak memiliki banyak energi dalam berkultivasi, dan peningkatan saya sangat lambat. Ayo, kakak senior akan memeriksa tubuhmu untuk melihat seni bela diri seperti apa kamu. Lu Chen mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan Fei Long, dan memeriksa denyut nadinya dengan santai. Bagusnya tidak ada denyut nadinya, tapi pas dipukul, saya kaget, denyut bela diri Fei Long ternyata. Palu perunggu, pukul denyut bela diri palu. Lu Chen menunjukkan ekspresi aneh. Betapa indahnya, Fei Long tertawa terbahak-bahak, dan membuat lelucon yang mencela diri sendiri. Bunga yang aneh pasti bunga yang aneh. Saya belum pernah mendengar seni bela diri seperti itu. Saya tidak tahu peringkatnya apa. Kata Lu Chen, ini adalah seni bela diri khusus. Jika Anda harus membaginya menjadi beberapa peringkat, itu harusnya termasuk dalam peringkat surga. Naga gemuk itu menunjukkan kebanggaan, dan kemudian menghela nafas tanpa henti. Peningkatan kekuatan seni bela diri ini lebih tinggi dari peringkat bumi, dan lebih rendah dari peringkat langit. Ini bukan ikan atau unggas, itu adalah seni bela diri tingkat surga yang lemah. Apakah ada spesialisasi dalam seni bela diri khusus? Lu Chen berpikir keras, mencari ingatannya untuk melihat apakah dia dapat menemukan ingatan ini. Pada akhirnya, tidak ada yang ditemukan, dan tidak ada pengetahuan seperti itu dalam ingatan yang dijanjikan. Tampaknya pemilik ingatan itu bahkan tidak peduli dengan pangkat arteri bela diri manusia. Aku juga tidak tahu, tapi secara alami aku tertarik untuk melakukan casting. Seperti yang dikatakan Fei Long, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata, seni bela diri saya adalah palu, jadi saya tidak ditakdirkan menjadi pandai besi, bukan? Yang paling disukai. Lu Zong menganggukkan kepalanya dan sangat setuju. Jika kamu tidak ingin memukul besi dengan palu besi, kenapa tidak pergi memancing? Namun, pandai besi adalah pekerjaan sampingan, dan kamu tidak bisa naik ke atas panggung. Wuxiu adalah cara yang benar. Aku suka perasaan menjadi tak terkalahkan di seluruh dunia. Fei Long menoleh, menatap Lu Chen dengan mata memohon, dan berkata, kakak senior, demi kakakku yang melakukan banyak hal untukmu, ketika kamu melihat patriark di masa depan, tolong katakan sesuatu yang baik kepadaku. Apa yang kamu ingin aku katakan? Lu Chen bertanya, biarlah nenek moyang menerima saya sebagai murid sejati, baru saya akan berkembang. Kata naga gemuk, maukah kamu sendiri yang memintanya? Aku juga ingin, tapi beraninya aku. Biasanya nenek moyang tidak melihatku, bahkan tidak melihatku. Kalau aku berani bicara, aku akan dipukul olehnya. Tidak ada gunanya bagiku untuk membuka mulut. Aku ingat guru berkata bahwa kamu tidak menerima murid magang begitu saja dalam hidupmu. Guru juga menerimaku demi kepentingan istimewaku. Apakah kamu istimewa? Aku spesial. Hukum khusus apa? Seni bela diri saya istimewa. Apakah ada sesuatu yang istimewa pada paluku? Memiliki. Biar ku lihat. Tolong jangan. Apakah kamu takut? Aku takut menyakitimu. Menyakitiku. Beraninya kamu mengatakan kamu menyakitiku. Aku telah menjadi naga gemuk selama lebih dari 10 tahun. Di bawah alam Tiangang, akulah satu-satunya yang menyakiti orang, dan tidak ada yang menyakitiku. Kamu bahkan belum mencapainya. Alam Yuandan, namun kamu ingin menyakitiku, benar-benar konyol. Itu lelucon paling lucu yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Fat Dragon tertawa terbahak-bahak, tidak peduli apa yang terjadi, dia meraih pergelangan tangan Lu Chen dan memeriksa arteri bela diri Lu Chen. Tidak apa-apa jika Anda tidak memeriksanya, tetapi begitu Anda memeriksanya, sesuatu akan terjadi. Pembuluh darah naga adalah penjelmaan dari naga, dengan makna mendalam dari naga, dan Anda akan marah jika menyentuhnya. Dulong Mai belum lama terbangun, dan masih dalam masa pertumbuhan,
sehingga belum bisa membuat gelombang besar. Tapi Yan Longmai berbeda, ia telah tumbuh dewasa dan kuat, serta memiliki temperamen yang besar. Ketika diketahui seseorang sedang memata-matainya, Long Yan langsung marah, dan api naga pun menyala. Api naga yang mengerikan membakar sepanjang meridian, mencapai denyut nadi, dan membakar seluruh tubuh. Ah! Tangan Fei Long segera terbakar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, mengguncang hutan. Huo huo huo, itu naga api. Fei Long terus menjabat tangannya, mencoba memadamkan api, tapi dia tidak bisa. Api naga jauh lebih kuat dari api aslinya, meskipun naga gemuk itu adalah orang kuat di alam Tiangang, itu juga tidak nyaman. Saudaraku, selamatkan aku, tanganku hampir terbakar. Fei Long berteriak ngeri, tangannya hampir hangus, jika bukan karena levelnya yang tinggi, tangannya pasti sudah terbakar menjadi abu sekarang. Lu Chen dengan cepat mengulurkan tangannya, menyekat tangan naga gemuk, dan menyedot kembali api naga itu. Itu berbahaya. Fei Long masih shock, melihat tangan merahnya, dia tidak bisa tertawa atau menangis. Kakak senior, seni bela dirimu benar-benar istimewa, kamu bisa membakar untuk menyakiti orang, tidak heran nenek moyang lebih menyukai kamu, bukan aku. Petik 2. Lu Chen terdiam. Api urat Yan Long sangat kuat, tetapi tidak cukup untuk membakar yang kuat di alam Tiangang begitu saja, dan Fei Long adalah importir paralel. Dalam keadaan panik, dia tidak menggunakan energi aslinya untuk melawan, jika tidak, dia tidak akan terluka parah. Adapun kemampuan pembuluh darah Yan Long untuk melepaskan api naga, Lu Chen baru menemukannya ketika dia menerobos alam. Sebelum menerobos alam transformasi roh tingkat ke-9, api naga dari vena Yan Long mengalir di dalam tubuh, dan samar-samar ingin melepaskannya keluar tubuh, tetapi ditekan oleh Lu Chen. Itu sebabnya Lu Chen memperingatkan Fei Long untuk tidak memeriksa arteri bela dirinya, karena dia takut api naga akan melukai Fei Long. Fei Long meminum pil penyembuh, dan luka bakar di tangannya segera sembuh. Memegang rumput, kapal bela diri naga api benar-benar kuat. Benda ini akan dilepaskan, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan dibakar sampai mati. Fei Long memandang Lu Chen dengan rasa iri dan benci. Aku masih tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Lu Chen berkata tanpa daya. Aku hanya bercanda denganmu, pembuluh darah bela diri masih bisa dilepaskan, jadi kenapa kamu masih manusia? Jadilah dewa saja. Naga gemuk tertawa. Bagaimana jika suatu saat aku bisa melepaskannya? Lu Chen berkedip dan berkata, kalau begitu aku akan memakannya. Kata naga gemuk dengan bangga. Oke, aku sudah mencatatnya. Lu Chen mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, saudaraku, pernahkah kamu memperhatikan bahwa di sini agak aneh? Fei Long melihat ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya menyadari ada yang tidak beres, mengapa energi spiritualnya hilang. Ini tersedot, kata Lu Chen. Siapa yang merokok? Fei Long bertanya. Aku. Lu Chen tersenyum. Omong kosong, kenapa kamu tidak pergi ke surga? Fei Long tidak percaya sama sekali, bagaimana seseorang bisa menyerap semua auranya. Mustahil, benar-benar mustahil. Fei Long tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut, dia makan makanan kering, lalu membawa Lu Chen untuk terus terbang selama 10 hari, dan kemudian menemukan tempat untuk tidur. Lu Chen mengeluarkan seekor binatang dan memberi makan Xiao Yu sebelum dia bermeditasi. Aura di sini juga 5.000 kali lipat, dan sumber daya alam bunga putihnya, kalau tidak merokok sia-sia, dia sudah mengembangkan kebiasaan memetik angsa dan tidak meninggalkan satupun. Fei Long tidur selama 2 hari sebelum bangun, dan ketika dia bangun, dia tampak seperti hantu. Kenapa auranya hilang? Aku menyedot semuanya. Kakak senior, bisakah kamu berbicara dengan baik? Kenapa kamu tidak pergi ke surga? Fat Dragon menggelengkan kepalanya yang besar, dan dengan santai memukuli seekor binatang kecil, dan mereka berdua memanggangnya dan memakannya, sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, setelah terbang selama 10 hari, mereka tiba di hutan belantara yang tak berujung, tetapi juga melihat gunung yang menjulang tinggi di kejauhan. Gunung besar itu adalah tempat Sekte Suantian berada, dan jaraknya masih 100.000 mil. Saya akan tidur sebentar sebelum pergi. Fei Long mendarat, menemukan pohon besar, tertidur di bawah naungan pohon. Lu Chen tidak merasa mengantuk sama sekali. Fat Dragon membantunya sepanjang jalan. Dia dibawa oleh Fei Long untuk terbang, dan dia tertidur di udara, penuh energi. Di Chaos Pearl, Xiao Yu telah tidur nyenyak, dan tidak pernah bangun.
Hanya saja tubuh Xiaoyu sedikit lebih besar, dan rambutnya juga sangat berkilau. Bulu putihnya menjadi semakin jernih, dan napasnya sedikit lebih kuat. Inilah ritme awal pertumbuhan. Lu Chen terkejut sekaligus bahagia. Kekhawatirannya sebelumnya telah hilang. Selama Xiaoyu dibesarkan, dia akan layak menjadi putri Mingyue. Masih kekuatan Chaos Orb, itu pasti energi kekacauan bawaan di Chaos Orb yang memberi makan Xiaoyu. Lu Chen menarik Xiaoyu keluar, dan Xiaoyu terbangun dengan kaget. Dia perlahan membuka matanya, dan ketika dia melihat Lu Chen, dia membuka mulut untuk makan. Lu Chen mengeluarkan seekor binatang buas, memotong dagingnya, memberi makan Xiaoyu, dan menidurkan Xiaoyu kembali ke mutiara kekacauan. Tidak jauh dari situ, sekelompok rusa liar berkuku 6 sedang memakan rumput spiritual, dan Lu Chen tidak bisa menahan kegembiraannya. Urutan kelompok rusa liar berkuku 6 ini tidaklah tinggi, mereka semua berada pada tahap awal tahap keempat, yang setara dengan tahap awal alam Yuandan. Rusa buas bukanlah binatang tipe tempur, kekuatan tempurnya tidak tinggi, dan mudah untuk dihadapi. Namun, rusa liar berkuku 6 adalah binatang tipe kecepatan. Ia berjalan sangat cepat dan berbelok sangat cepat. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangkap oleh orang biasa. Tentu saja situasinya berbeda ketika Lu Chen memiliki Yu Guangbu. Dengan peningkatan ranah Lu Chen, Yu Guangbu juga telah banyak berubah, dan kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Lu Chen mengangkat pedangnya dan mengejar sekelompok rusa liar berkuku 6. Dia mengangkat pedangnya dan menjatuhkannya, satu demi satu pisau, dan dalam waktu setengah batang dupa, dia menghabisi kawanan rusa itu. Sebanyak lebih dari 30 rusa liar besar yang tingginya beberapa kaki dan panjang puluhan kaki dibunuh, dan semuanya dilempar keluar angkasa. Ada begitu banyak daging rusa yang montok, cukup untuk dimakan Xiaoyu sebentar. Setelah terbang selama 30 hari, jauh dari dunia sekuler, namun aura di sini masih sama, masih 5.000 kali lebih kuat dari dunia sekuler. Dalam kata-kata Fei Long, meskipun jaraknya 1 juta mil dari dunia sekuler, ia masih berada di ujung dunia, dan hanya ada sedikit energi spiritual. Jika masuk jauh ke pedalaman, energi spiritual akan meningkat secara eksponensial. Terlihat dari sini bahwa luas seluruh Wastelen Timur sungguh tak terbayangkan. Lu Chenping menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, melakukan seni 9 naga kembali ke 1, membangkitkan urat naga ganda, dan dengan kasar menarik aura langit dan bumi. Dengan radius 100 mil, semua aura berada dalam jangkauan ekstraksi Lu Chen. Beberapa jam kemudian, aura dalam radius 100 mil menipis, dan aura di dekatnya dengan cepat terisi kembali. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Chen untuk mengerahkan energi spiritual dalam radius ribuan mil. Ketika aura di area ini menjadi lebih tipis, energi sebenarnya di tubuh Lu Chen sudah meluap, dan kemacetan alam tiba-tiba mengendur. Klik, terobosan lagi, setengah langkah menuju Yuan dan Realem. Kekuatan dasarnya berada di luar lingkup transformasi spiritual, langsung melonjak hingga 5 juta kati. Dengan bertambahnya pembuluh darah naga ganda, kekuatannya sendiri telah mencapai 15 juta kati. Menyerang dengan satu jari, di bawah dorongan keterampilan tempur tingkat atas tingkat dasar dan rantai rune sistem Qi, kekuatan jari dapat mencapai 45 juta kati. Mengalahkan orang kuat dari alam Yuan dan tingkat kedua dengan santai juga mampu melawan orang kuat dari alam Yuan dan tingkat ketiga. Adapun Zantian, pasti saat ranah meningkat, kekuatan Zantian akan menjadi lebih kuat, dan dia akan membunuh pembangkit tenaga listrik ranah Yuan dan tingkat ketiga dengan santai. Bisakah kamu membunuh orang kuat tingkat 4 di ranah Yuandan? Lu Chen menganggap itu sulit, bahkan tidak mungkin. Di alam Yuandan tingkat keempat, kekuatan dasarnya 2 kali lipat dari alam Yuandan tingkat ketiga, 60 juta kati. Dia telah meningkatkan arteri bela diri dan keterampilan bela diri, dan dia memiliki kekuatan 7 atau 8.000 jin dengan santai, bagaimana dia bisa memotongnya? Potong-potongan wall, bahkan jika kekuatan Zantian digunakan sepenuhnya, Anda tetap tidak bisa membunuh orang lain. Bagaimanapun, ranahnya masih terlalu rendah. Namun, Lu Chen mendapatkan panen yang tidak terduga. Ketika dia menerobos alam Yuandan setengah langkah, esensi sejati yang kuat secara aktif disuntikkan ke jari tengahnya. Jari pertama dan jari kedua yang semuanya disuntikkan energi nyata ke jari telunjuk, dan jari telunjuk bergerak. Ia selalu ingin menyuntikkan energi sejati ke jari tengahnya, lalu menyatukan kedua jari tersebut untuk melatih jari ketiga membuka gunung, namun ia selalu gagal.
Sekarang sari sebenarnya bisa disuntikkan ke jari tengah, apakah berarti jari ketiga Yanyang bisa dilatih? Lu Chen melipat jari telunjuk dan jari tengahnya menjadi satu jari pedang. Menurut rumus jari ketiga Yanyang, dia mengarahkan ke batu besar di kejauhan dan menunjukkan. Tidak ada jawaban. Gagal. Di antara meridian yang berjalan, ada satu tempat yang tidak terbuka, hanya sedikit, dan tidak ada listrik yang dapat disalurkan. Bagaimana cara melewati meridian yang diblokir? Jiu Jiu Xiaosuo www.jjxxs.cn. Lu Chen merenung untuk waktu yang lama, dan mencoba berkali-kali untuk menembusnya dengan energi nyata, tetapi tidak berhasil, dan dia tidak tahu alasannya. Ketika Fei Long bangun, dia linglung lagi, tanpa energi spiritual dalam jarak ribuan mil. Sialan, aku akan tidur, dan auranya hilang. Fei Long menatap sekeliling dengan tercengang, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Aku menyedot semuanya. Lu Chen menjelaskan lagi. Kenapa kamu tidak menyedot langit? Fei Long tidak akan pernah mempercayainya, tapi berkata dengan marah. Saat saya berdiri di puncak seni bela diri, mungkin saya akan benar-benar menyedot langit. Lu Chen menatap langit biru dan berkata dengan serius. Oke, aku akan menjilat 10 jari kakimu hingga bersih pada hari kamu menghisap langit. Fei Long tertawa keras, menyebut Lu Chen, naik ke langit, dan terbang di langit. Tidak lama kemudian, dia terbang ke gunung yang menjulang tinggi dan tiba di gerbang Xuantian Fenzong. Registrasi. Hei, masih terbang, berhenti. Jangan terbang ke sana lagi. Beberapa murid Xuantian yang menjaga pintu mengira orang yang datang akan turun, tetapi mereka tidak menyangka dia akan terbang langsung melewati pintu dan langsung masuk ke sekte. Mereka sangat marah hingga berteriak berulang kali. Sangat buruk datang ke sini, dan bahkan langsung ke sekte, itu melanggar hukum. Haruskah kita mengejarnya? Mengejar Wall, dia mengenakan jubah Xuantian. Apakah itu murid sekte saya, atau orang kuat di alam Tiangang, dan Anda hanya berada di alam Yuan dan tingkat kedua? Jika Anda mengejarnya, Anda akan menjadi ditembak sampai mati. Lupakan saja, ini bukan invasi musuh asing, itu bukan urusan kita. Murid-murid Xuantian itu marah dan geram. Mereka berdiskusi lama sekali, tetapi tidak ada yang mengejar mereka. Hahaha, sekte cabang kecil sebenarnya ingin aku turun dan mendaftar, ada yang salah. Naga gemuk tersenyum sambil terbang, dengan rasa superioritas, saya berasal dari sekte Xuantian Dao, dan ada sekte berbeda di daerah ini. Apakah tidak ada sesepuh yang keluar untuk menemui Xiang Hua? Xuantian dibagi menjadi beberapa sekte, dibangun di atas gunung, dengan Qianglou dan Yuge, yang tidak ada habisnya. Seluruh pavilion Zongmen tidak dapat dilihat sampai akhir, setidaknya ribuan mil, dan gayanya luar biasa. Di dalam sekte, auranya 2 kali lebih kuat dari di luar sekte, setidaknya 10.000 kali lipat dari dunia sekuler. Namun, sekte Nuoda tidak melihat banyak orang, dan ini sangat tidak normal. Fei Long, kenapa tidak ada yang mencegatmu setelah terbang ke sekte begitu lama? Lu Chen bertanya. Kamu bertanya padaku, siapa yang harus aku tanyakan? Fei Long juga linglung. Dia terbang dari pintu hingga saat ini, dan melakukan perjalanan ratusan mil ke pedalaman sekte cabang. Tidak ada yang keluar untuk menyambutnya. Belum lagi sekte besar, bahkan sekte seni bela diri kecil itu, jika ada yang menerobos masuk, akan ada yang datang untuk menghentikannya. Mungkinkah setelah pertempuran melawan monster, sekte cabang menderita terlalu banyak korban, dan tidak banyak orang yang tersisa? Fei Long menebak, tidak mungkin, jika ini masalahnya, sekte tersebut juga akan jatuh, dan ini adalah dunia klan monster, jadi mengapa kita tidak melihat monster? Kata Lu Shen. Sambil berbicara, keduanya terbang ke alun-alun besar, dan baru kemudian mereka melihat siapa itu seseorang. Alun-alun itu sangat besar, dengan radius 100 mil, dan ada banyak orang berdiri di sana, setidaknya 1,5 juta orang, semuanya adalah murid Xuantian. Ketika Fei Long dan Lu Chen Fei mendekat, 1,5 juta pasang mata tertuju pada mereka. Upacara penyambutannya megah sekali. Fat Dragon turun dan sangat senang, mengira seluruh sekte menyambutnya. Rekan sekteku, apakah kamu dari sekte itu? Seorang tetua muncul di depan Fei Long dan bertanya dengan serius. Tetua ini juga sangat sopan demi wilayah Fei Long. Jika itu orang lain, dia pasti sudah menangkapnya lebih awal. Saya berasal dari Xuantian Daozong. Sebelum Fei Long menyelesaikan perkenalan dirinya, dia disela karena tiba-tiba ada seorang pria paruh baya di sampingnya.
Pria parubaya ini mengenakan jubah Suantian 3 warna, berjanggut, matanya seperti kilat, dan wajahnya tegas. Apakah Daozong mengirimkan bala bantuan? Pria parubaya itu bertanya dengan tergesa-gesa. Apa? Bala bantuan apa? Naga gemuk bingung. Gua iblis kecil yang dijaga oleh sekte cabang kami menjadi semakin jahat. Setidaknya ada 20 monster kuat di alam Tiangang dan sejumlah besar iblis alam Yuandan. Sekte cabang kami mungkin tidak dapat menekannya. Pria parubaya itu berkata dengan cemas, saya sudah menjelaskan situasinya kepada Daozong, tetapi Daozong belum menjawab. Anda datang dari Daozong, apakah Anda membawa berita dari Daozong? Aku berasal dari Daozong, tapi aku melakukan misi lain. Naga gemuk tergagap, lalu bertanya, ngomong-ngomong, gua setan kecil, bukankah sudah lama dibuka? Awalnya diperkirakan dibuka 20 hari yang lalu, namun belum ada pergerakan di dalam gua iblis kecil tersebut. Hingga hari ini, segel di pintu masuk gua iblis tersebut dibuka. Artinya klan iblis tersebut baru saja dibuka, gua iblis dan siap membunuh mereka, kata pria parubaya itu. Apa? Aku baru saja membukanya hari ini, lalu aku. Fat Dragon melihat sekeliling, semua orang di sekitar tampak galak, dan pembunuhan mengerikan menyelimuti seluruh alun-alun. Inilah suasana perang yang akan datang. Wajah naga gemuk gelap, dan ada 10.000 kuda lumpur rumput mengalir di hatinya, dia benar-benar seekor anjing. Sengaja ditunda selama 20 hari, dengan segala rencananya, dan ketika itu tiba, pertempuran untuk menekan iblis sudah lama berakhir. Tidak kusangka, ini tepat pada waktunya, kamu datang pada waktu yang tepat. Kekuatan tempur subklan tidak mencukupi, dan tidak memiliki kekuatan tempur kelas atas. Kamu adalah orang kuat di alam Tiangang, dan kamu bisa bertarung berdampingan dengan kami. Pria parubaya itu memandang Fei Long dan hendak menangkap seorang pria muda. Tapi, Fei Long menjadi pucat karena terkejut, dan hendak mengundurkan diri, tetapi dia mendengar pria parubaya itu berkata, saya Zuo Qing, ketua sekte, dan saya harap Anda, atas nama sekte yang sama, akan bergabung dengan kita dalam bertahan melawan musuh, membunuh klan iblis, dan menekan klan iblis. Gua iblis. Aku ingin tinggal bersama kakak laki-lakiku. Fei Long dengan cepat menunjuk ke arah Lu Chen dan berkata, aku tidak bisa melihat melalui wilayahmu. Zuo Qing melirik ke arah Lu Chen, untuk sejujurnya, dia tidak memiliki banyak kata-kata sopan. Lu Chen tidak membuka mulutnya, dan langsung menghembuskan napas, dan budidaya setengah langkah alam Yuandan ditampilkan sepenuhnya. Saya ingat ketika Anda datang, Anda hanya berada di alam transformasi roh tingkat 8. Kapan kamu mencapai alam Yuandan setengah langkah? Fei Long memandang Lu Chen seolah-olah dia telah melihat hantu. Selama lebih dari 30 hari, dia telah terbang di udara, dan Lu Chen tertidur sepanjang waktu. Mengapa dia tertidur dan tertidur karena kultivasinya? Di dunia ini, apakah ada hal yang begitu keren? Saat kamu sedang tidur, Lu Chen berkata dengan jujur, omong kosong, aku baru tidur selama beberapa hari. Oh, kamu menerobos 2 alam kecil berturut-turut dalam beberapa hari. Mata Fei Long melebar, seolah-olah dia telah melihat setan. Aku berkata ya, apakah kamu percaya? Lu Chen bertanya balik, omong kosong, aku tidak akan percaya bahkan jika aku terbunuh. Fei Long menggelengkan kepalanya lagi dan lagi, lemak di wajahnya hampir keluar. Oke, murid ini bahkan tidak memiliki alam Yuandan, dia tidak perlu pergi ke depan untuk bergabung dalam pertempuran, ikuti saja di belakang sebagai bantuan. Zuo Qing menjadi tidak sabar, dan dengan santai memberikan tugas kepada Lu Chen, dan kemudian menarik naga gemuk yang berduka itu. Lalu, Lu Chen melihat ke kiri dan ke kanan, dan mengelilinginya dia penuh dengan bos. Alam Yuandan tingkat ke-5 di sebelah kiri. Alam Yuandan tingkat ke-6 di sebelah kanan. Beberapa berikutnya berada di alam Yuandan tingkat ke-7. Beberapa alam Yuandan tingkat ke-8 yang pertama. Nima, jika ini adalah musuh, dia tidak akan mampu mengalahkan satupun dari mereka. Dan orang-orang ini hanyalah murid biasa dari Suantian Fenzong, dan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi masih unggul. Suantian Fenzong memang negeri Crouching Tiger, Hidden Dragon, tidak sebanding dengan Suantian Bizong. Apa yang kamu lihat? Penatua yang berbicara dengan Fei Long sebelumnya belum pergi, dan menatap Lu Chen. Saya sedang menonton, di mana lokasi saya? Kata Lu Chen. Posisi kamu.
Orang tua itu menggaruk kepalanya dan merasa sedikit malu. Standar terendah bagi Sekte Suantian untuk merekrut murid adalah alam Yuan dan tingkat kedua. Dan Lu Chen bahkan tidak berada di alam Yuan dan, di mana dia harus meletakkannya. Bahkan sebagai umpan meriam atau logistik, Lu Chen tidak memenuhi syarat. Jika Lu Chen tidak dibawa oleh orang kuat di alam Tiangang, dan Master Sekte Zuo telah berbicara, tetua itu akan mengusirnya. Aku akan mengikuti. Tetua itu membawa Lu Chen ke belakang, sampai dia berjalan di antara murid-murid di belakang, dan berkata, posisimu ada di sini, ikuti mereka, dan lakukan tugas apapun yang kamu punya. Jangan naik untuk bergabung dalam pertempuran, kamu pasti akan mati. Setelah itu, yang lebih tua pergi. Lu Chen melirik murid-murid itu, ada sekitar 100 dari mereka, semuanya berada di alam Yuan dan tingkat kedua, dan mereka semua adalah yang terburuk di Suantian Fenzong. Alam Yuan dan setengah langkah. Aku juga yakin, bagaimana kamu bisa masuk ke sini. Tidak ada gunanya menyelinap masuk. Di medan perang, kamu bahkan tidak bisa menahan diri setelah pertempuran. Ini hanya dunia yang kecil, sebaiknya kamu pergi, jangan ikuti di sini. Murid-murid itu memandang Lu Chen dengan rasa ingin tahu, seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang berbeda, dan mengobrol di sekitar Lu Chen. Jika kamu tidak datang, kamu akan datang, mengapa pergi? Lu Chen menjawab, pokoknya, ayo pergi dan lihat seperti apa klan monster itu. Saya menyarankan Anda untuk tidak mengikuti. Jangan berpikir bahwa Anda akan aman jika mengikuti dari belakang. Begitu ras monster datang untuk membunuh Anda, tidak ada yang akan melindungi Anda. Seorang murid dengan baik hati membujuknya. Tidak apa-apa, jika situasinya tidak bagus, aku bisa menyelinap pergi. Lu Chen tersenyum. Dengan tingkat kultivasimu, begitu kamu bertemu dengan klan monster, kamu tidak akan bisa lolos bahkan jika kamu mau. Kata murid itu, kalau begitu serahkan saja pada takdir. Lu Chen tidak tergerak, karena dia menghadapi pertempuran besar, dia tidak akan mundur. Sebelumnya, dia masih berada di alam transformasi roh tingkat 8, dan kekuatan tempurnya terlalu rendah, jadi dia menyetujui rencana penundaan Fei Long. Sekarang, dia sudah setengah jalan menuju alam Yuan dan kekuatan bertarungnya berada di atas alam Yuan dan tingkat kedua, dan dia bahkan dapat membunuh alam Yuan dan tingkat ketiga, jadi mengapa dia takut untuk bergabung dalam pertempuran? Bahkan jika Anda dalam bahaya, Anda dapat menggunakan langkah cahaya kekaisaran untuk melarikan diri, bukan? Semua murid Suantian Fenzong, dengarkan, pertempuran kita harus dimulai dari pintu masuk Gua Iblis terlebih dahulu, kemudian mengusir suku iblis kembali ke Gua Iblis, dan kemudian tinggal di bawah selama 10 hari. Kita tidak boleh membiarkan iblis itu suku keluar dan membahayakan umat manusia kita. Mengikuti perintah mobilisasi sederhana Zuo King, semua murid mengucapkan slogan pertempuran yang menentukan. Bunuh semua monster, segera, perintah datang dari depan, dan semua murid segera berangkat, seperti manusia naga, terbang menuju gunung besar. Puncak gunung besar itu adalah puncak utama Suantian Fenzong, tempat Gua Iblis ditindas. Dan gua setan kecil yang legendaris berada di bawah tebing di belakang puncak utama, di mana terdapat pintu masuk gua setinggi 3 kaki dan lebar 10 kaki. Pintu masuk gua penuh dengan roh jahat, dan suara-suara aneh terdengar dari dalam gua dari waktu ke waktu, seolah-olah hantu dan monster yang tak terhitung jumlahnya akan keluar. 500.000 murid Suantian Fenzong berkumpul di sini, lapis demi lapis, mengelilingi lubang itu begitu kedap air sehingga nyamuk pun tidak bisa terbang keluar. Kakak senior, apa yang ada di atas lubang itu? Lu Chen melihat jimat retak menempel di pintu masuk gua, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada murid di sampingnya. Itulah jimat yang menyegel gua monster kecil itu. Itu dibuat dengan kekuatan seni bela diri dan dapat mengunci gua monster itu selama 100 tahun. Murid itu menjelaskan, setelah jimatnya rusak, itu berarti klan monster telah membuka saluran dengan tanah dan dapat membunuh tanah. Lu Chen mengangguk, menatap tajam ke jimat yang rusak itu, melamun. Berapa banyak energi yang diperlukan untuk menutup Gua Iblis selama 100 tahun hanya dengan satu jimat? Seberapa tinggi seniman bela diri ini, dan apakah dia sudah berada di puncak seni bela diri? Ledakan. Di dalam gua, terjadi ledakan tumpul. Kemudian, terdengar suara berlari yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ribuan pasukan hendak bergegas keluar dari dalam gua. Klan Iblis akan datang. Menurut aturan pertempuran klan monster,
kumpulan monster pertama yang menyerbu bukanlah monster berlevel tinggi, kita tidak harus bertarung dengan mereka secara setara. Para pejuang di alam Tiangang maju terus, membunuh kelompok iblis pertama, bergegas ke gua iblis, dan membuka jalan bagi para murid di belakang. Satu demi satu suara terdengar. Zuo King, kepala sekte cabang, tiba di pintu masuk gua terlebih dahulu, dengan aura yang menakutkan dan mematikan. Dan di belakang Zuo King, ada deretan tetua dan murid sejati alam geng surgawi, dan Fei Long ada di antara mereka. Sekilas Lu Chen mengenali Fei Long. Pria gendut ini begitu ketakutan hingga wajahnya membiru dan bibirnya pucat. Seluruh tubuhnya gemetar. Dia terjebak di antara kedua tetua. Dia mungkin ingin lari tapi tidak bisa, jadi dia terpaksa melawan.